Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai komposisi kimia dan nilai nutrisi ikan. Nah, ikan terdiri dari ikan air tawar, ikan laut. Kedua dari jenis ikan ini adalah makanan yang sumber proteinnya itu sangat penting untuk pertumbuhan tubuh. Ikan mengandung 18% protein yang terdiri dari asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan. Kandungan lemaknya 1-20%. Lemak yang mudah dicerna serta langsung dapat digunakan oleh jaringan tubuh. Kandungan lemaknya sebagian besar adalah asam lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol darah. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang kandungan gizi yang terdapat pada ikan. Nah, yang pertama yaitu ada protein. Nah, kandungan protein ikan itu lebih tinggi dari protein sereal di kacang-kacangan dan setara dengan daging dan sedikit di bawah telur. Protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino di dalam tubuh manusia. Komposisi asam amino pada ikan juga lebih lengkap dibandingkan bahan makanan lain. Salah satunya yaitu taurin yang sangat bermanfaat dalam merangsang pertumbuhan sel otak pada balita. Protein ikan sangat mudah dicerna sehingga baik bagi balita yang sistem pencernaannya belum sempurna seperti pada sistem pencernaan orang dewasa. Yang kedua yaitu asam lemak. Nah, asam lemak merupakan asam esensial yang sifatnya tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat bermanfaat untuk memanfaatkan atau mempertahankan kesehatan tubuh dalam menjaga kestabilan kadar kolesterol. Nah, beberapa ikan yang berasal dari dalam laut seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, dan makarel itu mengandung asam lemak tak jenuh yang bergabung dalam kelompok asam lemak omega 3. Yang paling dominan dari kelompok ini adalah asam EPA dan asam DHA. Keduanya bermanfaat dalam menurunkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak terutama bagi anak kecil. Nah, untuk orang-orang yang merasa kolesterolnya tinggi, maka baik untuk memakan atau mengkonsumsi ikan agar kadar kolesterolnya bisa menurun. Selanjutnya yaitu vitamin. Nah, vitamin A pada ikan itu banyak terdapat pada minyak hati ikan yang sangat bermanfaat untuk mencegah kebutaan pada anak. Kemudian vitamin D itu selain terdapat dalam daging ikan, juga terdapat pada telur serta minyak hati ikan. Vitamin ini penting bagi pertumbuhan dan kekuatan tulang. Selanjutnya itu vitamin B6, yaitu membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf pada tubuh. Yang selanjutnya itu vitamin B12, sangat bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan membantu juga untuk melindungi jantung dan juga kerusakan syaraf. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada mineral. Nah, seperti zat besi jauh lebih mudah diserap tubuh ketimbang dari sumber lain seperti sereal dari kacang-kacangan. Zat besi membantu untuk mencegah terjadinya anemia. Nah, wajib kita mengkonsumsi ikan agar anemia itu dapat tercegah. Kemudian yodium itu mencegah terjadinya penyakit gondok serta hambatan pertumbuhan anak, bahkan juga kecerdasannya. Jadi bagi orang tua agar anaknya bisa lebih cerdas, wajib untuk mengkonsumsi ikan. Ini cuma saran. Selanjutnya yaitu selenium, berperan membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan bisa mencegah terjadinya penyakit
generatif seperti jantung, koroner. Kemudian mineral seperti seng membantu kerja enzim dan hormon. Dan yang terakhir yaitu fluor untuk menguatkan serta menyehatkan gigi. Jadi bagi teman-teman yang giginya kurang kuat atau kurang sehat, saya sarankan untuk rajin mengkonsumsi ikan. Selanjutnya itu kita masuk di materi komposisi kimia pada ikan. Nah, komposisi kimia daging ikan itu terdiri dari unsur-unsur organik seperti oksigen yang terdiri dari 75%, hidrogen 10%, karbon 9,5%, nitrogen 2,5%. Sebagai unsur-unsur penyusun senyawa protein, lemak, vitamin dan enzim serta beberapa unsur anorganik seperti kalsium, fosfor dan sulfur. Secara garis besar, ikan itu mengandung air sekitar 65-80%, protein 17-22%, lemak 0,5-2%, abu 1-2%. Nah, perbedaan komposisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Nah, apa itu faktor intrinsik dan ekstrinsik? Nah, faktor intrinsik itu semisal spesies ikan, umur ikan, kelamin ikan, dan faktor genetik. Dan faktor ekstrinsik itu berupa daerah kehidupan atau lingkungannya atau siklus hidup seperti musim, sumber makanan yang tersedia di perairan tempat hidup ikan tersebut. Kita akan bahas contoh ikan yang memiliki nilai gizi tinggi yang sangat terkenal. Itu pertama ada ikan salmon. Nah, ikan salmon itu menjadi salah satu jenis ikan yang memiliki gizi yang sangat tinggi yang cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak maupun juga orang dewasa. Menurut sejumlah peneliti, 100 gram ikan salmon mampu mengandung omega 3 hingga 2,018 magnesium. Omega 3 sendiri merupakan salah satu nutrisi penting bagi otak. Adapun nutrisi lain yang terkandung dalam ikan salmon adalah protein, kalsium, vitamin B12 dan kalium. Nah, ikan yang kedua yaitu ikan tuna, merupakan jenis ikan yang tidak kalah penting dengan ikan salmon yang sudah kita bahas tadi, yaitu ikan yang dipercaya memiliki gizi yang sangat tinggi. Faktanya, dalam 100 gram ikan tuna mampu mengandung sekitar 24-30 gram. Kandungan protein pada ikan tuna ini pun dapat menjaga jaringan tubuh anak agar berfungsi dengan baik. Nutrisi lain yang terkandung dalam ikan tuna adalah selenium. Nah, selenium ini berperan sebagai antioksidan sekaligus melindungi sel darah merah dari radikal bebas. Nah, sekian pembahasan dari saya. Nah, dari pembahasan atau materi yang telah saya bahas, saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk lebih menambahkan minat dan selera untuk